Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang ru'yatullah fi yaumil qiyamah, bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa amal iman birru'yah bi annal mu'minin yarawna rabbahum fil jannah. Adapun keimanan pada melihatnya orang beriman Tuhan mereka di dalam surga, fa hadza aidan thabitun. Ini adalah keyakinan yang telah datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waradat bihi al-ahadits. Telah banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Wa ankara dzalikal ibadiyah wa ghairuhum minal mu'tazilah. Tapi dia diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Ibadiyah. Jadi keyakinan beriman kepada melihatnya orang beriman Tuhan mereka pada akhirat di dalam surga, ini adalah telah ada ketetapannya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang beriman adalah surga karena kebaikan mereka dalam saat hidup di dunia. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil kedua, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berseri-seri karena melihat kepada Tuhan mereka. Jadi ini dua ayat dan banyak hadis menjelaskan tentang itu, dalam termasuk hadis Sahih Muslim menjelaskan tentang orang beriman akan melihat Allah SWT di dalam surga. Tetapi penglihatan kita atau melihat Allah SWT bukan penglihatan al-ihatah, artinya meliputi seluruh zat Allah, tidak. Kita melihat tapi enggak meliputi. Kita ini kecil, Allah maha besar. Allah maha besar. Sebagaimana antum melihat matahari, tapi antum enggak bisa meliputi matahari. Kita juga melihat Allah, tetapi kita bukan nazar ihata. Kita enggak bisa meliputi Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik itajannabu al-jadal alladhi wal khusumat wal munaza'at allati ma anzala Allah biha min sultan. Hindarkan berbantah-bantahan. Hindarkan debat kusir. Hindarkan hal itu yang Allah SWT tidak perintahkan. Allah SWT tidak perintahkan untuk berbantah-bantahan dalam hal-hal yang sudah jelas. Udah jelas, ngapain untuk dibantah-bantah? Ngapain untuk berdebat? Salat sudah jelas 4 rakaat, salat Isya, subuh 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat. Kalau ada orang mau bantah, jangan, itu menimbulkan penyakit. Tapi kalau menjelaskan, silakan jelaskan. Kalau dia ngayel, mau berbantah, jangan. Huwa alad khusumat wal munaza'at ma anzalallahu biha min sultan bal 'alal mu'min ayastaslima lima ya'rifuhu wa la yarudda syai'a idza lam ya'rifhu ma subuti. Orang beriman dia harus menerima, pasrah apa yang telah dia ketahui, yakini, terus pasrah kepada itu, yakini. Jangan menolak sedikit pun. Jangan pernah
menolak sedikit pun apa yang kita belum ketahui. Ya sudah jelas dalilnya. Ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada. Pengingkaran kita bukan berarti tidak ada. Walais al-anil asya al-ghaibiyah. Jangan pernah tanya hal-hal yang sifatnya gaib. Kenapa? Karena akan muncul penyakit pengingkaran bagi orang lain atau bagi diri kita. Wala yaqul limadza khalaqallahu kadza. Jangan mengatakan kenapa Allah mesti membuat setan, membuat jin, membuat malaikat, dan membuat surga. Kenapa mesti ada hari kiamat? Ini jangan. Walimadza amara Allah bikadza. Kenapa mesti Allah suruh kita salat, puasa, berhaji? Tidakkah cukup berhaji di i'tikaf di kuburan atau di depan rumah? Kenapa mesti kita disuruh? Jadi ini adalah bisa membawa kepada kekufuran. Bal yaqul sami'na wa ata'na. Ucapkanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita ini hamba yang diatur, bukan ini mengatur. Kita ini diarahkan, bukan mengarahkan. Kita ini diajar iqra, bukan untuk mengajar Allah, mengajar malaikat, mengajar nabi. Kita ini tunduk, bukan diajar untuk melawan. Duna yas'al anil kaifiyah fi asma'illah wa sifatih. Demikian juga dalam sifat keyakinan kita kepada Allah tentang sifat dan namanya. Jangan dibantah. Jangan kita bertanya-tanya bagaimana bentuk, bagaimana caranya turun, bagaimana caranya wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagaimana cara datangnya? Apakah ada bendera di sana? Apel bendera. Tuhanmu datang berbaris-baris. Berarti kita bisa meliputi Allah kalau begitu. Datang, turun, dan mesti Allah langsung turun ke dalam dunia, tidak. Dan mesti Allah nempel dengan langit pertama, tapi turun, titik. Bagaimanapun kita dikatakan tekstual. Memang keterangan Nabi demikian. Mengenai hakikat tidak diajarin kita. Al-kaib ma'lum katanya. Al-kaib majhul. Caranya itu enggak ada yang tahu. Yang gitu. Al-istiwa maklum, tapi bersemayamnya udah jelas. Wal iman bi as-su'al anhu bid'ah. Bertanya bagaimana bid'ah itu jangan. Pernah marah Imam Malik tentang orang yang datang seperti itu. Wal iman bi wajib, tapi Anda percaya wajib beriman walaupun Anda enggak tahu cara dan hakikatnya. Terlalu banyaklah kita kalau percaya dalam tempat masalah. Jangankan Allah, anggur surga antum enggak bisa. Bagaimana bentuknya enggak bisa, tapi rasa sama, beda, rasa beda, nama sama, kursi, istana, kamar sana, tempat sisir Khadijah kita, tempat cambuknya Khadijah lebih mahal pada dunia dan isinya. Jadi kekayaan perabot surga itu kita enggak tahu hakikatnya, tapi kita yakin dan wajib percaya. Lalu kenapa kita mesti memberatkan diri untuk bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak ngeyel dalam masalah akidah gaibiyah. Cukup Anda percaya, dengar, tunduk, jangan lawan orang saling mengingkari karena akan membuat pintu bagi kita untuk melakukan kekufuran. Semoga kita tetap beriman dan menjaga iman ini sampai datang hayat. Walaupun kita dikatakan macam-macam, tetapi tetap beriman. Biarkan. Tidak berimannya orang bukan berarti tidak ada. Tidak berimannya orang berarti kita akan masuk neraka. Dan berimannya orang juga tidak akan bisa menambah surga kita walaupun dia beriman. Paling pahala dapat kita. Itu kalau kita yang mengajarkan dia. Kalau tidak, maka tidak ada jalan surga kita dari dia. Semoga kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.